sudah membahas mengenai Laplace. Nah, dalam rangka, bukan dalam rangka, tapi dalam diskusi itu, beberapa rekan Anda mengusulkan untuk membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Nah, lalu dari situ saya mulai kembali mengulang membaca mengenai persamaan diferensial di modul Anda. Ya, persamaan diferensial ini ternyata banyak ya. Di modul Anda itu ada di modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, kemudian ada penerapannya di 8 dan sistem di modul 9. Nah, apa yang saya bahas ini ada di modul 1 dan di modul 2. Kayaknya dari apa yang saya baca, kemungkinan khawatirnya saya nggak selesai sampai ke modul-modul berikutnya. Jadi akan kita lihat kalau misalkan bentuk penyelesaian ini kurang di minggu ini, nanti kita tambahkan di minggu depan. Saya lanjutkan di minggu depan untuk modul-modul berikutnya. Gitu ya. Oke, kita mulai kalau gitu di modul satu. Modul satu itu berisikan tentang persamaan diferensial, pengertian asal mula dan penyelesaiannya. Nah, yang akan saya bahas itu adalah kegiatan belajar dua. Di kegiatan belajar dua itu kita akan melakukan penyelesaian persamaan diferensial dengan asumsi saya, gitu ya. Anda sudah kenal apa yang disebut dengan persamaan diferensial, yaitu suatu persamaan yang memuat diferensial turunan-turunan kayak gitu ya. Kemudian Anda juga sudah familiar dengan persamaan diferensialnya. Yang kemudian harus diingat itu adalah Anda harus ingat dengan uh, penyelesaian persamaan diferensialnya. Gitu. Nah, sebenarnya bisa Anda lihat di saya izin share screen, kemudian ya saya izin share screen dulu ya, sebentar. Oh, kembali ya, kok suaranya menggema ya? Ini kayak minggu lalu ini. Coba kalau begitu saya coba pakai ini ya. Saya coba pakai uh, earphone saya. Kemarin sih berhasil aman, tapi nggak tahu kali ini. Saya oke, apakah terdengar suara saya? Sudah lebih baikkah suaranya? Terdengarkah suara saya? Sebentar, coba. Saya khawatirnya malah suara saya jadi tidak terdengar. Apakah suara saya terdengar? Oke, sip kalau begitu. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Oke, mudah-mudahan menjadi lebih baik ya. Oke, jadi kita punya, saya mau share screen tadi. Ini saya share screen, ini ada di
tabel 1.1. Nah, ini dia, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini yang nantinya menjadi modal dalam penggunaan diferensial. Tapi ini masih tahap yang sederhana. Nah, penggunaan tabel ini bisa dilakukan kalau teman-teman familiar dengan teknik pengintegralan. Mudah-mudahan teknik pengintegralannya sudah terkuasai dengan baik ya. Karena kalau belum, nanti akan jadi masalah. Ya, jadi mau nggak mau harus terkuasai dengan baik. Dan saya mulai dengan bentuk soal-soal di modul 1, nanti kita lanjut ke modul 2. Saya yang ini tolong disimpan, diingat, nanti kita akan kembali ke sini. Saya akan gunakan dulu uh, whiteboard supaya memudahkan bagi semua ya. Saya share screen lagi. Ini kelihatan ya, mudah-mudahan. Oke, dalam oke, ini saya dalam bentuk latihan Anda ini ada bentuk soal contoh 1 itu adalah menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang sama dengan Y aksen sama dengan 2x plus 1. Kayaknya kok ini ya lambat sekali ya. Bentar ya. Boleh. Oke. Saya punya jadinya ini adalah 2. Ini adalah y aksen sama dengan 2x plus 1. Nah, ini mengakibatkan kalau kita mau mencari penyelesaiannya, y aksen di sini ini kan artinya turunan. Ya, jadi dia dapat ditulis dalam bentuk sini. Saya menuliskan dia dalam bentuknya ini. Ini lambat, ini sekali lambat, jadi saya agak sulit bentar ya. Jadi ini dy per dx aksen itu ini lambat sekali. Sorry ya, biasanya saya nggak selambat ini, tetapi kayaknya kalau saya pakai yang punyanya apa ini UT dia menjadi lambat bentuknya. Ya saya punya ini, jadi saya akan lakukan ini 2x plus 1. Nah ini tuh bisa ditulis, perhatikan bahwa ini bukan pembagian tapi hanya penulisan saja ya. Ini menjadi dy sama dengan 2x plus 1. Ini pakai kurung X. Ini hanya penulisan. Gitu. Bukan akibatnya, oh ini dibagi, dikali begitu ya, kali silang. Bukannya hanya teknik penulisannya saja.
Sehingga kita akan punya begitu integral dari dy sama dengan integral dari 2x plus 1. Ini pakai ini dx. Nah, begitu. Nah, ini membuat kita punya integral dari dy itu akan menghasilkan y, sedangkan integral dari 2x dx ini pakai aturan yang tadi saya katakan bentuknya ya. Jadi ini akan sama dengan saya punya ini x, ini aturan pangkat, ini x-nya nambah 1 menjadi 2, dari 1 plus 1 menjadi 2 pangkatnya, tetapi ini 2 dibagi dengan pangkat yang baru. Ini plus x, kemudian ini plus c. C-nya sebagai konstanta. Ini akan sama dengan y, ini menjadi x kuadrat plus x, ya gitu, plus c. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Kayaknya saya lebih suka dengan menggunakan ini saya deh. Yang lebih suka menggunakan pakai PowerPoint saya karena lebih mudah menuliskannya sebentar. Saya stop screen dulu di sini. Kemudian saya buka sesuatu yang baru ya. Karena ternyata lambatnya sama, tetapi lebih nyamannya dengan PowerPoint. Saya pikir tadi kalau saya pakai apa namanya whiteboard itu akan memudahkan, membuat mudah, ternyata tidak juga. Nah, kalau pakai ini saya lebih nyaman. Jadi saya bisa share secara bentuk. Biar bisa pindah-pindah gitu maksudnya. Dan tuliskan di sini. Ini ada nah, kalau saya punya yang berikutnya itu kembali pada diri kita ada itu adalah mengenai ini kan. Ini diambil contoh dua, ini bentuknya adalah secara soal itu adalah bentuk dari dy per dx sama dengan ini pangkat 2x plus c. Plus c plus x maksudnya. Ini adalah ya plus x. Nah, maka bentuk integralnya bentuknya jadi sama. Ini itu bisa ditulis ini pangkat 2x per x. Ini yang kita bisa buat integral dari x sama dengan integral dari L pangkat 2x plus x.
ini ambil itu dia harus family dengan ini itu menjadi pangkat dunia. Jadi terus ini sebenarnya X itu lalu ini jadinya ini X-nya jadi keluarga, kemudian sampai yang baru bisa kedua. Nah ini dua dua X dx ini yang harus sedikit ada main-mainnya. Dia ada di jalan. Kalau kan punya Y pangkat 2X, kalau Anda ingat bentuk yang saya punya tadi, ini ya ini harus saya masukkan nih kalau kita tahu. Nah yang ini Anda punya yang nomor 4 di integral E pangkat X dx itu akan sama dengan E pangkat X plus C yang Anda punya di nomor 4. Tetapi bentuk yang Anda punya bukan E pangkat X, tetapi E pangkat 2X. Berarti harus main-main dengan bentuk E pangkat 2X-nya. Dalam teknik pengintegralan, ini menggunakan teknik pengintegralan substitusi. Kita ambil U-nya itu sama dengan 2X. Gitu. Maka DU sama dengan 2Dx. Yang saya punya cuma ada Dx. Jadi artinya saya punya dx-nya sama dengan setengah du. Maka ini menjadi integral dari E 2x-nya U, dx-nya setengah du. Ini akan sama dengan setengah dari integral E pangkat U du. Nah, kalau tadi kita punya integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X plus C. Akibatnya ini X, ini X. Nah, jadi kalau ininya sama, baru bisa kita integralkan dalam bentuk yang seperti ini. Jadi ini akan sama dengan setengah E pangkat punya itu adalah E pangkat X. Gitu. Ini pakai plus C. Karena C itu kan konstanta terakhir boleh dilakukan. Akibatnya integral E pangkat 2X yang kita punya di sini akan sama dengan setengah E pangkat X. Ditambah ini baru C-nya tersiap. Begitu. Ini boleh ditulis dalam bentuk setengah E pangkat X plus X kuadrat plus C. Pokoknya konstanta boleh terakhir masukkan. Karena kalau konstanta dibagi 2 tetap konstanta, dikali sesuatu tetap konstanta, begitu. Jadi nggak ada masalah. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita punya lagi ya di nomor sebentar saya punya itu di nomor contoh 3 kita ambil contoh 3. Nah, di contoh 3 itu Anda punyanya persamaannya seperti ini. Anda diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial, tetapi turunannya 2 kali. Gitu. Oh ya, kalau saya mau mencari, ya tinggal diintegralkannya 2. Ya gitu kok. Nggak masalah. Kita punya ini. Artinya kita akan mengintegralkan ini keturunan kedua. Kalau saya punya turunan kedua,
ya, tulisan matematiknya. Artinya kalau ini saya integralkan, jadi saya punya kita tulis saya seperti tadi bentuknya, tapi sebenarnya sama aja. Kalau ini saya integralkan sekali, gitu, ini saya integralkan, ini kan dx kuadrat ya, jadi saya integralkan dia dalam bentuk x. Jadi ini yang nanti menjadi kita integralkan. Yang ini menjadi y aksen atau boleh ditulis dalam bentuk turunan utama. Kayak gitu. Nah ini kita integralkan terhadap x yang ini akhir kita kerjakan pada saat nanti kita mengintegralkan kembali. Jadi kalau begitu kita akan punya kembali nih turunan integral dari x pangkat 3 pakai aturan pangkat gitu. Aturan pangkatnya itu tadi x 3-nya di pangkatnya tambah 1 menjadi 4, yang ini pakai 1/4. Nah, kalau yang di sini berdasarkan aturan yang kita punya tadi, itu bentuknya adalah ini harus saya masukin supaya kita gampang pindah-pindah. Nih, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Nah, ini adalah yang nomor 6. Itu yang akan kita pakai, tapi ini harus sin x dx. Sedangkan yang kita punya bukan sin x dx, tapi sin 2x. Oh, kalau begitu ada main-mainnya nih sama matematik. Jadi kita akan punya bentuknya menjadi bentuk dari sin 2x. Jadi kan kalau kita mainkan ini menjadi uh, integral dari sin 2x dx. Kembali, saya nggak punya 2x dx, saya punya ini x. Akibatnya kita mainkan ini menjadi U-nya itu adalah 2x. Sehingga DU saya sama dengan 2 dx. Tapi saya punyanya dx, berarti menjadi setengah gitu. Nah, maka bentuk integral saya yang ini menjadi sin U setengah DU. Kalau saya punya tadi ini menjadi min cos U. Oh, artinya apa? Berarti integral dari min sin 2x dx itu akan sama dengan ini kali ya. Nah, bukan kurang. Nah, ini akan menjadi min setengah cos U. Kayak gitu. Dengan punya min setengah cos U, maka Anda akan punya bentuk pengintegralan ini min tambah min jadi plus. Maka plus, kayak gitu. Ini menjadi cos U-nya, kan ini. Cos U-nya itu adalah 2x. Jadi ini cos 2x. Ini istilahnya plus C. Ya gitu. Tetapi yang ini masih kita punya dx yang terakhir di sini. Karena dia masih punya turunan. Dan itu akibatnya kita mau menyelesaikan kita menemukan di saya punya di sini, jadi saya sama dengan seperempat seperempat plus dua plus satu ini menjadi pertemuan
dari YouTube. Jadi itu dari sudah dipetik. Jadi itu pun nggak bisa melihat seperti kita ada terus ini ada terus dua ini menjadi publik ini menjadi dari 4 yang bisa jadi 5 tapi saya punya seperempat di sini harus dikali dengan yang baru ini gitu. Terus bentuk integral kos saya juga kalau saya punya cos 2x dx kembali saya harus punya ini sama. Nah, kalau sama saya punya integral dari cos x dx saya ini sama dengan sin x dan sin. Ya, berarti ini harus saya ubah bentuknya substitusi lagi itu adalah 2x jika diusaha ya sama dia kok ngeres makanya seperti jadi sehingga bentuk integral yang kita punya berubah menjadi setengah integral ini menjadi cos u yang akan sama dengan setengah di simple ya udah jadi sin x. Jadi cos 2x saya pun kembali buat saya punya ini tapi setengah kan ya coba saya lihat ini kan ada setengahnya ya ini ini ada setengah ini ada setengah ini satu lima yang di sini sedangkan integral plus 2x nya itu ini jadi dikali lagi dengan setengah ini bukan x tetapi u itu pasti berarti ini pasti pasti ini ada u berarti ini menjadi setengah ini adalah 2x plus c. Jadi saya punya ini setengah ini adalah 2x ini saya punya C1x ini dikurangi dari yang di sini dan konstanta baru itu. Jadi saya akan punya ini adalah 1/20 x pangkat 5 tambah 1/4 sin 2x plus C1x plus x. Ya, itu yang kita punya. Nah, bentuk yang di modul 1 itu masih menggunakan bentuk-bentuk yang seperti ini. Gitu. Jadi ini masih bentuk sederhananya. Kadang-kadang mereka punya nilai awal. Kalau pakai nilai awal, nanti nilai awalnya itu dimasukkan ke dalam X. Kan ini kan begini ya. Masukkan ke dalam nilai X dan yang di sini. Nanti Anda akan menemukan nilai C. Kalau C1 dan C, ya berarti ada 2 nilai awal. Tapi kalau cuma C dan
cuma C aja, nanti akan biasanya ada satu persamaan yang akan membuat Anda menemukan nilai C. Nanti kita lihat pada saat kita membacakan di modul kedua, ya saya bisa lanjut ya, karena saya khawatir dengan waktu. Oke, kita masuk di modul 2. Modul 2 ini, tadi kan saya mau ngomongin tentang penyelesaian saja. Tetapi ternyata Anda harus kenal dulu dengan persamaan jenis persamaannya. Gitu. Ya, oke, kalau gitu apa suara saya terdengar jelas atau bermasalah? Mudah-mudahan tidak bermasalah. Saya lanjutkan di modul yang kedua. Di modul yang kedua, kita punya bentuknya. Saya punya modul yang kedua, ternyata kita punya hmm, sama referensi tingkat satu dengan pangkat satu. Itu yang kita bicarakan selanjutnya. Jadi ini saya tulis dalam yang berikutnya, ini ada di modul 2 ya. Ini adalah mengenai persamaan diferensial satu dengan pangkatnya. Bentuk yang kita akan rumuskan adalah bentuk persamaan. Dan ini yang seperti ini. Nah, uh, sampai yang berpunyi ini disebut sebagai si persegi salah satu nama. Ya. Nah, persamaan satu ini disebut sebagai persamaan diferensial, dan persamaan satu disebut persamaan diferensial persamaan diferensial dengan variabel. Artinya bentuk yang di sini ya, dan bentuk yang di sini ya, itu dapat ditulis dalam bentuk terpisah antara X dan Y-nya. Jadi bentuk ini menjadi F1X digit 1Y dx. Kemudian bentuk yang ini dalam bentuk juga tetapi dapat kita tulis dalam bentuk ini. Artinya apa? Artinya bahwa ini X-nya sendiri, kemudian Y-nya sendiri dalam MX, Y, kemudian ini juga X-nya sendiri, kemudian Y-nya tersendiri. Jadi dapat dipisahkan dengan terlihat jelas. Itu yang disebut dengan persamaan diferensial dengan variabel terpisah.
itu harus lihat jelas bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, ini salah satu contoh yang kita punya. Contohnya itu adalah bentuk yang seperti ini. Kalau saya punya DY per DX, ini biasanya memang dituliskan dalam bentuk seperti ini, atau ini diganti dengan di aksen ya. Kemudian saya punya persamaannya begini. Ini X min 1 kuadrat Y, kemudian yang ini dibagi dengan X kuadrat Y plus 1. Nah, bentuknya begini. Perhatikan bahwa, oh ya, ini mengandung X saja, ini mengandung Y saja, ini mengandung X saja, ini mengandung Y saja. Oh, itu artinya ciri-ciri kita punya persamaan diferensial dengan variabelnya terpisah. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk yang seperti persamaan satu ini. Nah, jadi saya buat dia bentuknya begini. Jadi kita pakai bin dan pindah ke sebelah situ. Ini menjadi X min 1 kuadrat Y per X kuadrat Y plus 1. Nah, kemudian kita seperti tadi Y dan X-nya kita pisahkan, jadi di sini ada Y sama dengan di sini menjadi DX. Yang Y kita pindahkan ke sebelah kiri. Kalau ini kan persamaan, yang bagian ini persamaan. Jadi X dan jadi bisa boleh dikali bolak-balik. Bisa dicarikan silang, bisa pindahin ke ruas kiri, bisa pindahin ke ruas kanan gitu. Kalau di X ini hanya simbol, maka simbol ini dapat dipisah seperti ini, itu bukan pembagian. Nah, kita kemudian memisahkan bahwa X-nya saya biarkan di kanan, gitu. Jadi saya punya ini adalah X min 1 kuadrat per X kuadrat. Kemudian yang Y-nya saya pindahkan ke sebelah kiri, akibatnya Y plus satunya di atas per X. Sorry, per Y. Nah, saya punya yang bentuknya seperti ini. Karena dia dapat dipisahkan bentuknya. Ya, nah penyelesaiannya kembali nanti kita lihat di akhir. Tetapi artinya saya sudah bisa memisahkan antara si X dan si Y. Jadi bentuk ini kita pisahkan. Nah, ya, ini kita pisahkan. Nah, ini kemudian kalau kita melihat contoh berikutnya, itu baru memisahkan tentang persamaan diferensialnya. Ya, belum menyelesaikan. Jadi Anda yang harus pintar-pintar untuk memahami bagaimana saya mau menyelesaikan persamaan saya. Ya, jadi ini yang pasti kita selesaikan dengan bentuk yang terpisah, baru kemudian kita selesaikan. Nah, kita lihat lagi yang contoh 4, ini ada di contoh 4. Ternyata dia sudah habis. Nah, ini yang di contoh 4 ini ada di modul 2 Anda ya. Nah, dia bicara mengenai bentuk yang seperti ini. Jadi per dx-nya itu bentuknya menjadi ini.
bentuknya seperti ini. Nah, ini kembali dibuatnya sama seperti tadi bahwa saya akan punya ini Y per DX, maka saya punya eh, ya, sama dengan ini min 3X, kemudian ini X Y min 2 per X pangkat 3 plus 2 ini. Nah, kemudian saya pisahkan ini menjadi bentuknya adalah DY di sini, DX-nya di sini. Kalau kita lihat bentuknya, kan kalau saya punya ini XY. Oh, saya punya ini sih X pangkat 3 ya, tetapi ini Y saja. Oh, tapi ini kan tambah. Padahal kalau saya mau buat itu, saya akan punya bentuknya menjadi, nah ini terpisahkan. Oh, bisakah saya punya bentuk yang terpisahkan bentuknya? Nah, ini yang kita akan lihat dari contoh. Ya, jadi saya ini di contoh 4 yang kita lihat. Ya, kita akan lihat di contoh 6, maka kita akan lihat tentang, oh, ini adalah mengenai persamaan eksak. Oh, ini adalah terkait dengan persamaan eksak. Wah, persamaan eksak ini ada ribet nih teman-teman. Saya harus memulai dari awal nih kalau terkait dengan persamaan eksak. Mana saya cerita? Nantilah sesudah inilah ya saya akan membicarakan ya. Ini kalau kita lihat bentuknya, maka kita akan punya penulisannya. Ini adalah, ini saya tulis dalam bentuk ini. Ini saya kalikan ke sebelah sana, jadi saya punya ini adalah X, X pangkat 3 plus 2Y. Nah, ini begitu. Nah, saya punya, dan yang di sini menjadi dx, yang ini menjadi min, ini 3x, ini menjadi 3y min 2. Nah, bentuknya begini. Akibatnya saya bisa bentuknya menjadi sebentar, saya punya 3x, ini 3 atau x sih, saya punya ini xy kok, ini xy kok, jadi saya punya ini 3, ini x nih bukan y, bukan 3 nih. Ini menjadi x nih. Nah, begitu. Akibatnya saya punya nih, saya pindahkan x ke depan ya, saya 3x, ini adalah xy min 2 dx ditambah begitu, yang ini adalah x pangkat 3 plus 2y. Jadi ini sama dengan nah, kalau kita lihat bentuk ini kan harusnya M tadi ya. Kalau kita mau lihat yang ini,
Ini tapi kan harusnya dalam bentuk perkalian. Nah, yang di sini kita lihat bahwa dia tidak dalam bentuk F dikalikan Y. Ini juga tidak, uh, fungsi X-nya tidak dikalikan. Bentuknya begitu. Jadi kalau begitu ini harus dirubah begitu. Ini harus dirubah. Apakah bisa kita akan punya persamaan yang menjadi hanya perkalian itu saja begitu. Ini tuh nggak bisa dikalikan dalam bentuk perkalian fx dan fy. Nah, kalau di buku Anda itu disebutkan dia dapat ditulis sebagai begitu. Aslinya dia tidak dapat ditulis karena itu adalah penjumlahan. Gitu ya, hati-hati. Jadi kalau kita punya itu menjadi 3x kuadrat Y min 3, itu kok Y kuadrat G2 Y-nya itu Y kuadrat. Saya nggak bisa lihat dari situ. Nah, itu yang mau saya ceritakan. Kalau di uh, buku Anda, jadi hati-hati ini adalah M dari X, Y, begitu. Di sini M dari X, Y. Dia katakan bahwa ini akan sama dengan 3x kuadrat, yang ini menjadi y kuadrat. Nah, saya bingung bentuknya. Sedangkan yang ini menjadi 2x kuadrat, ya, itu 2x pangkat 3 dikalikan dengan y. Ini berubahnya bentuknya menjadi itu. Nah, itu yang saya pikir tidak seperti itu bentuknya. Ini yang contoh nomor 4. Tapi ya udahlah ya, ini yang harus dihati-hatikan saja. Kalau menurut saya ini bukan merupakan uh, terpisahkan gitu ya. Tapi dia belum menyelesaikan persamaannya. Tetapi ini adalah pendahuluan dari suatu bentuk baru yang disebut dengan persamaan eksak. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial, kemudian kita punya ini adalah x, ini dx, kemudian saya punya ini adalah m dari x, y, d. Ini adalah sama dengan. Nah, ini itu kalau dia merupakan suatu persamaan eksak, itu apabila ini disebut persamaan eksak. Jika ada biasa di matematika ini, jika ada u x, y begitu, sedemikian sehingga jadi katanya nggak boleh singkat sekian sehingga total dari x, y ini akan sama dengan ini. Nah, mulailah kita masuk ke persamaan diferensial eksak. Tadinya saya mau buat penyelesaiannya aja, tetapi kalau saya tidak melakukan ini, nah, maka nanti akan bentuknya akan repot
begitu ya, kalau saya tidak memperkenalkan. Nah, kalau tadi kita punya bentuk yang ini, nomor 3 ini, gitu ya, kita itu punyanya persamaannya adalah ini ya, saya punya 3x, saya, saya buat baru aja ya, biar nggak membingungkan. Kalau di sini saya punya persamaannya, itu adalah 3, ini adalah x kuadrat, y kuadrat, kemudian dx ditambah dengan 2x pangkat 3 y di ini sama dengan 0. Kalau saya punya pernyataan yang seperti ini, maka katanya ini eksak. Kalau saya mau menemukan eksak, berarti saya harus menemukan suatu persamaan u x, ya, sedemikian yang x harus sama dengan ini, hitungannya terhadap y harus sama. Begitu, itu yang harus kita cari. Maka kita lihat, oh kalau turunannya terhadap X akan menghasilkan ini, berarti Y-nya yang ini adalah sebagai konstanta. Kalau turunannya terhadap Y itu akan menghasilkan ini, berarti yang ininya dianggap sebagai konstanta. Dan saya punya begitu. Kalau saya punya U yang seperti ini, maka turunan saya terhadap U X, begitu. Ini terhadap X dan terhadap Y ya. Ini adalah X terhadap, kalau saya buat ya, ini turunannya terhadap X dan ini turunannya terhadap Y. Maka turunan dia terhadap X itu menjadi 3x kuadrat. Jadi Y kuadratnya sebagai konstanta, karena diturunkan terhadap X maka akan menjadi X. Kemudian kalau ini diturunkannya terhadap Y, maka yang ini itu konstan. Turunannya terhadap Y, jadi 2Y. Karena diturunkan terhadap Y, maka akan muncul D. Begitu. Akibatnya ini akan sama dengan 3x kuadrat Y kuadrat DX ditambah 2x pangkat 3 YD. Nah, ini yang sama dengan M X, Y dx ditambah N X, Y d. Oh, artinya persamaan yang saya punya ini ternyata punya persamaan U yang turunannya akan sama dengan ini. Oh, kalau begitu persamaan ini adalah persamaan eksak karena ada ini. Tugas Anda nih nanti mencari ini. Mencari U-nya itu tugas Anda. Nah, bagaimana? Nah, nanti kita lihat lagi. Nah, ini juga ada contoh berikutnya. Kalau saya punya persamaan eksaknya, persamaan MNX-nya itu adalah ini. Diberikan persamaannya ini. Ini ada yang punya tahu jadi saya tulis ulang saja. Ini persamaan contoh dari kita. Tadi yang bukan merupakan terpisah tadi. Saya punya ini. Dia akan katakan eksak kalau Anda punya, gitu ya. Kalau Anda punya U, X, Y yang kalau diturunkan terhadap X itu akan sama dengan yang ini. Dan U kalau diturunkan terhadap Y akan sama dengan ini. Ya, kalau gitu kita cari nih U, X, Y-nya. Yang kalau diturunkan terhadap X itu akan menghasilkan ini. Oh, kalau dia diturunkan terhadap X menghasilkan ini kan berarti Y-nya adalah suatu konstanta. Kalau Y-nya suatu konstanta, itu
Kalau Y-nya adalah suatu konstanta, berarti kan saya punya 3X kuadrat. Oh, berarti saya akan punya X pangkat 3 nih di sini. Karena kita menganggap dia sebagai suatu konstanta. Tetapi diturunkan terhadap Y, dia hilang. Oh, berarti ada Y-nya. Kan di sini juga ada Y-nya. Begitu. Yang ini diturunkan terhadap X itu akan menjadi 3 kali 2 kali X. Oh, kalau begitu berarti saya punya ini min 3 X kuadrat. Yang kalau diturunkan terhadap X, saya akan punya yang di sini. Diturunkan terhadap Y, dia 0. Kemudian ada saya punya turunannya terhadap Y, itu harus menghasilkan ini. Kalau menghasilkan ini, X pangkat 3-nya harus ada Y-nya yang di sini. Plus ini adalah Y kuadrat. Begitu. Yang ini kalau diturunkan terhadap Y menghasilkan 2Y, diturunkan terhadap X ya. Yuk kita lihat. Kalau begitu turunan terhadap U, Y-nya menghasilkan apa? Terhadap X saya punya persamaan ini. Saya turunkan ya terhadap X aja. Oh, berarti saya punya 3 X kuadrat Y, ini DX. Karena diturunkannya terhadap X. Kemudian yang ini min 3 kali 2 X dx. Karena diturunkan terhadap X. Kemudian diturunkan terhadap Y, ini 0. Plus dx. Karena kan ya, kalau Y kuadrat itu kan dalamnya konstanta. Turunannya terhadap X itu akan 0. Nah, kemudian ditambah dengan turunannya terhadap Y. Turunan terhadap Y berarti saya punya X pangkat 3. Turunan Y-nya adalah 1, muncul di Y. Ini min 3X kuadrat, turunannya terhadap Y, dia kan konstanta. Oh, berarti karena nggak ada Y-nya, maka dia dianggap konstanta. Kemudian saya punya ditambah turunannya terhadap Y, jadi saya punya 2Y. Maka ini akan sama dengan, oh dx-nya saya keluarkan, saya punya 3x-nya sama, berarti 3x. Yang di sini menjadi kuadrat kan, berarti xy. Yang di sini 3x-nya keluar, jadi 2 dx. Karena yang ini 0. Ditambah yang di sini tinggal x pangkat 3 plus 2y. Nah, kan sama ini. Jadi artinya apa? Oh, artinya persamaan ini juga persamaan X. Jadi untuk menunjukkan X, Anda harus menemukan ini. Nah, tugas Anda berikutnya menemukan ini. Walaupun kita harus tahu dulu dia eksak. Nanti kita akan lihat bagaimana sih caranya kita melihat suatu persamaan itu eksak. Oke. Ya. Kemudian di modul 2 ini kita berupaya untuk menyelesaikan ada 2 ya yang berusaha kita selesaikan, yaitu persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Jadi harus terpisah dulu, baru kita selesaikan. Dan dengan persamaan diferensial eksak kita juga berupaya menyelesaikan. Jadi kalau tadi sebelumnya di sini Anda membuat bahwa kalau saya bisa membedakan antara persamaan diferensial itu variabel terpisah atau dia tidak terpisah. Begitu. Oke, sesudah terpisah dan terpisah, yang berikutnya kita harus tahu apakah dia persamaan eksak atau bukan eksak. Nah, yang ini yang kemudian akan kita selesaikan. Bagaimana kita menyelesaikan variabel yang terpisah, bagaimana kita mau menyelesaikan variabel eksak. Ini yang kita lanjutkan di modul kedua. Saya harus nge-save dulu, nggak takutnya
Nah, ini kita akan selesaikan yang berikutnya adalah mengenai penyelesaian. Ada dua lagi penyelesaiannya yang kita coba. Yang pertama adalah penyelesaian dari persamaan diferensial yang terpisah, dan yang kedua adalah penyelesaian dari persamaan diferensial eksak. Oke, kita mulai kembali. Hmm, kita mencoba mencari penyelesaian dari persamaan diferensial terpisah. Tadi kan kita belum mencoba mencari penyelesaiannya, kita belum memisahkan yang mana sih yang persamaan diferensial terpisah, yang mana sih yang persamaan eksak. Begitu. Nah, tadi itu kalau kita punya persamaan diferensial, kan kita punya persamaan diferensial bentuknya ini. Kok sama dengan tambah. Dan dia kalau merupakan variabel terpisah, maka dia akan bentuknya menjadi ini. Dia merupakan varian ya, nggak boleh dia jam sebelah. Nah, bentuk ini itu bisa kita main-mainkan begitu ya. Ini kita bagi saja dia dengan ini f dua x dan dikali dengan uh, oh sorry ini G1 dong. Dengan G1 gitu. Akibatnya bentuk persamaan yang kita punya ini berubah menjadi, kalau ini saya bagi dengan yang di sini, berarti kan nanti G1 sama G1 yang di sini dicoret. Maka sisanya, karena yang ini atas, yang ini kan di bawah kan dibagi. Jadi saya punya ini F1. Atau saya buat itu dulu ya. Saya buat semuanya dulu ya. Biar kebayang oleh Anda. Ini kan dibagi dengan F2 X G1 Y. Kemudian ditambah dengan F2 X ini dikali dengan G2 Y GY dibagi dengan F2 X G1Y sama dengan 0, dibagi apapun ya 0. Akibatnya ini boleh coret. Ini coret. Ini coret. Nah, jadi Anda punya apa? F1X per F2X dx ditambah G2Y per G1Y D. Ini
sama dengan begitu. Sehingga untuk pengintegralannya sesudah punya ini Anda akan punya integral. Nah, begitu. Terus sebabnya di buku Anda ini satu ya, ini salah ya. Ini dua di buku Anda. Begitu. Ya, jadi kalau Anda punya awalnya seperti ini, ya begini jadinya. Kecuali kalau dari awalnya ini berubah, bahwa ini yang satu, ini yang dua. Maka bentuknya kayak yang di buku Anda. Jadi terserah mau pakai yang kayak apapun boleh. Nah, ini persamaan diferensial terpisah. Sesudah kita punya persamaan diferensial terpisah, kita sudah kenali, kemudian kita akan integralkan. Bentuknya menjadi seperti ini, kita lihat contohnya. Oh, saya punya nih. Contohnya, ini ada di contoh 5. Saya punya X pangkat 3 DX ditambah um, ya, Y plus 1 kuadrat D. Nah, kita punya ini. Oh, ini sudah terpisah bahwa ini hanya X saja, yang ini hanya Y saja. Maka kalau kita integralkan, kita tinggal punya, ini sudah terpisah nih, enak. Mudah-mudahan kalau ujian soalnya segampang ini. Oh, aminnya kudu kenceng. Maka kalau saya punya bentuknya seperti ini, berarti ini kan X pangkat 4, pangkatnya ditambah, kemudian yang ini menjadi 1 per pangkatnya. Nah, kalau bentuk yang di sebelah sini, nah, itu bagaimanakah kita menemukannya? Begitu. Ini kan integral dari nah, saya ini kan kalau kita punya pangkat, perhatikan. Kalau kita punya X pangkat 3, ini X, ini 3, ini X. Maka saya punya X pangkat 4, tambahin aja X seperempat. Tapi yang saya punya, ini adalah Y plus 1. Ini adalah Y, ini adalah pangkat senakulannya. Dia harus X dengan X. Boleh Y dengan Y di pangkat. Tapi kalau Y plus 1, berarti bermain-mainnya lagi. Nah, main-mainnya itu bilangnya begini. Kalau Anda punya Y plus 1 dikuadratkan Y, saya butuhkan ini adalah Y saja, sehingga saya bisa mengintegralkan dengan Y. Kalau jadi ini kita ubah aja lah jadi U. Ini menjadi Y plus 1. Maka jadi U saya menjadi D. Maka ini menjadi integral U kuadrat DU. Oh, kalau ininya U ini boleh. Tinggal pangkatnya naik, ini menjadi sepertiga. Selama ini U dengan U. Tapi kalau Y plus 1 dengan Y nggak bisa. Gitu. Ini yang kemudian membuat punya sepertiga. Punya apa? Oh, Y plus 1 pangkat 3. Gitu. Jadi Y plus 1 kuadrat yang kita punya ini hasilnya adalah ini. Jadilah dia sepertiga Y plus 1 pangkat 3 plus C. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, untuk memperindah, sebenarnya sih cuma supaya dia diperindah, begitu, kita mengalihkan ini dengan 12. Kenapa dikalikan dengan 12? Supaya 4-nya kecoret, 3-nya kecoret. Kalau saya punya 12, kan 4 sama 12 itu kan sama dengan 4 kali 3. Jadi nanti 4-nya coret-coret, sisanya adalah 3. X pangkat 4 ditambah, 3-nya coret, sisanya 4. Y plus 1 pangkat 3. C-nya mau dikali, mau di apa, tetap C. Begitu bentuknya. Karena dia menjadi sesuatu yang
lebih cantik begitu. Atau oh bu nggak cantik, saya maunya begini, boleh juga. Toh dia konstanta. Kalau konstanta mau apapun boleh diapa-apain. Ya gitu. Nah, boleh. Ya, kayak gitu. Kemudian kita punya contoh lagi nih, satu tentang persamaan yang terpisahkan lagi. Nah, ini kita punya bentuknya adalah, saya punya x kuadrat, ini adalah x plus 1 dx ditambah y kuadrat ditambah x minus 1 dx. Perhatikan bahwa ini x saja, ini y saja, tapi dikali ya, bukan ditambah. Ini y saja, ini x saja. Oh, ini artinya apa? Anda bisa menjadikan dia pengintegralan diferensial yang persamaan diferensial terpisahkan, variabelnya terpisahkan. Berarti ini bisa dibuat begini. Sama dengan bentuk yang tadi nih. Nah, ini kita buat dia dibagi. Nih, ini kita buat dia dibagi. Ini dibagi dengan yang di sini, kemudian yang ini dibagi dengan yang di sini. Bentuknya menghasilkan ini. Nah, ini bentuknya sama. Jadi X kuadratnya saya bagi dengan ini, dan Y kuadratnya saya bagi dengan ini. Maka dia menjadi penghitungan integralnya menjadi ini. Ini masalahnya adalah masalah teknik pengintegralan ini. Kalau sudah sampai sini, kalau Anda bermasalah dengan teknik pengintegralannya, bubar. Karena kalau bentuknya ini kuadrat, yang di bawahnya pangkat ini artinya Anda harus membagi. Saya bagi ya bentuknya. Jadi X kuadrat itu saya bagi dengan ini X min 1. Lihat, ini X kuadrat, ini X. Oh, X kuadrat dibagi X itu X. Jadi saya punya ini X kuadrat min X. Ini dikurang. Kayak pembagian biasa. Nah, dikurang ini turunnya X. Dibagikan dibagi dengan X ya, berarti plus 1. 1 dikalikan X, saya punya ini X min 1. Dikurangi, saya punya 1. Artinya apa? Kok 1 nggak bisa dibagi? Maka X kuadrat per X min 1 saya dapat ditulis dalam bentuk X plus 1, ini plus 1 per X min 1. Nah, jadilah saya punya ini menjadi X plus, plus ya tadi. Ya, X plus 1 plus 1 per X min 1 dx. Nah, hal yang sama berlaku di sini. Maka kita bagilah si Y kuadrat dibagi dengan Y plus 1. Oh, Y kuadrat dibagi Y. Ya, Y. Y, jadi saya punya Y kuadrat plus 1. Tapi ini kurang. Kan Y kuadrat dikurangi Y kuadrat, 0. 0 dikurangi 1 kan berarti saya ini Y kuadrat dikali Y ini plus Y. Jadi saya punya 0 dikurangi Y yang ini.
min Y dikali dibagi dengan Y kan ini bisa. Satu dikali dengan Y saya punya ini satu. Min Y dikurangi dengan Y itu. Ini harusnya saya punya. Oh, ini min satu dikalikan Y ini kan. Ya, min satu kali Y ini kan ini ditambah ini nol, ini sisanya menjadi plus satu. Maka saya punya Y kuadrat Y plus satu sama dengan Y minus satu Y minus satu ditambah satu per plus satu. Oh enggak, kita Izin, buat. izin Bu, untuk Y min satu itu nggak ditambah Kak Bu? Min Y dikurang min Y min satu itu nggak ditambah Kak Bu? Makanya saya mengulang. Saya punya Y kuadrat. Saya kuadrat dibagi dengan Y, saya punya Y. Y dikalikan Y, saya punya Y kuadrat plus Y. Berarti ya, saya kurangi ini 0, ini menjadi min Y. Min Y dikalikan dengan, dibagi dengan Y, itu kan min 1. Maka saya punya min 1 dikali Y plus 1. Ini saya punya menjadi min Y. Min Y dikalikan Y itu ada. Ini plus 1 harusnya. Itu ya. Min Y dibagi dengan saya dikurangi. Bentar. Saya saya punya menjadi Y min 1 plus, oh iya betul. Saya punya ini harusnya min, bentar, bentar, bentar. Saya jadi tiba-tiba ditanya panik sih. Kayak anak-anak, kayak anak saya aja, anak saya bukan panik. Saya, saya punya ini. Nah, kan saya punya Y kuadrat dibagi Y, saya punya Y. Y dikali Y kuadrat plus Y. Saya kurangi, saya punya min Y. Berarti kalau saya punya min Y dikali dibagi dengan min Y, saya punya min 1. Min 1, maka saya punya ini adalah min ini dengan min 1. Betul. Akibatnya kalau saya punya min Y dikurangi min Y, saya punya min Y. Benar. Yang mana yang Anda tanya? Jadinya hasilnya menjadi ini. Nah, ini yang udah benar, udah dicek. Coba, yang mana yang tadi Anda tanya? Saya punya Y kuadrat. Y kuadrat dibagi dengan Y, itu menjadi Y. Maka Y dikali Y kuadrat. Y dikali Y adalah Y kuadrat. Y dikalikan Y dikalikan 1, jadinya Y. Maka saya kurangi Y kuadrat, dikurangi Y kuadrat, itu 0. Dikurangi Y, saya punya min Y. Nah, sekarang min Y dibagi dengan Y. Maka saya punya min 1. Min 1 dikalikan Y, min Y. Min 1 dikalikan plus 1, min 1. Nah, saya punya ini. Mereka dikurangin min Y dikurang min Y. Jadinya kan min Y plus Y. Berarti ini 0. Kemudian 0 dikurangi min 1 menjadi plus 1. Maka Y kuadrat per Y plus 1 ini sama dengan Y min 1 plus 1 per Y plus 1.
Ya, pertanyaan. Mohon maaf tadi Bu, nggak, saya kira tadi itu plus Bu, mohon maaf Bu. Oke, jadi oke ya, selesai ya. Baik Bu, cukup Bu. Oke, jadi saya punya yang di sini menjadi integral dari sesuai yang di sini. Ini adalah Y min 1, kemudian ini plus 1 per Y plus 1. Nah, jadi ya, eh, akibatnya kalau kita integralkan ini, pangkatnya nambah menjadi 2 dikali setengah yang di sini ditambah X. Nah, yang ini pakai lagi yang kayak tadi. Kita nggak punya nih 1 per X min 1 dx. Kalau ingat gambar-gambar teorema yang tadi yang pertama kali tambah, Anda akan lihat bahwa kalau saya punya integral 1 per X dx, ini sama dengan apa ya tadi ya? Ada yang ingat? Ini adalah harga mutlak X plus C. Nah, jadi tapi harus X. Karena kita substitusi lagi U-nya menjadi X min 1. Maka DU sama dengan DX. Maka ini integralnya berubahlah dia menjadi integral 1 per U DU. DX sama dengan DU. Oh, kalau ini sama dok, sama bentuk yang ini. Maka ini akan sama dengan harga mutlak U plus C. Gitu. Jadi dia sama dengan U-nya apa? X min 1. Maka ini plus yang ini menjadi plus len harga mutlak X min 1. Ditambah kembali Y, pangkatnya nambah pakai setengah min Y di sini. Ini bentuknya sama dengan yang di sini. Serupa, tapi tak sama. Tetapi nggak akan jauh-jauh berbeda. Bentuknya dibuat lagi dengan gaya yang ini. Ini akan menjadi plus harga mutlak Y plus 1 baru plus C. Begitu. Ini kalau di tempat Anda ini terdengar suka aja kayaknya ngerjain. Kalau saya ya setengah begini udah selesai. Tapi tentunya nggak boleh, nggak cantik gitu. Yuk kita buat cantik katanya. Persamaannya dibuat cantik. Nah, dikalikan semuanya dengan 2. Jadi ini menjadi X kuadrat. Kan dikali 2 ya. Yang ini plus Y kuadrat. Berarti ada ini dan ini. Nah, jadi saya punya ini adalah plus 2X min 2Y. Nah, kalau len dalam terjemahan itu menjadi perkalian, maka dia menjadi plus len harga mutlaknya sifat len X min 1 dikali len yang di sebelah kanan. Y plus 1. Nah, ini yang sama dengan C. Atau ditambah C. Sama dengan. Nah, itu dia. Ini yang sudah terpisahkan. Biasanya bentuknya menjadi ini. Nah, kalau udah sampai ke sini, ini masalah di perkuliahan Anda persamaan diferensial terpisahkan. Yang dari sini ke sini, ini masalah pengintegralan. Kalau Anda tidak bermasalah dengan pengintegralannya, maka Anda tidak akan bermasalah dengan persamaan diferensial.
sih kita nambah satu soal lagi kali ya. Oh ini nih, saya mau nambah yang pakai apa namanya yang pakai nilai awal. Nah, ya, kita pakai nilai awal kali. Kalau gitu kita punya ini adalah 4x y y dx sama dengan x kuadrat dy. Nah, saya punya ini. Akibatnya yang saya lakukan adalah ini bukan ya. Jadi saya punya elemen digital dan saya jadi saya punya x kuadrat dy in 4x. Jadi saya punya tinggal sebelasan jadi plus y dy sama dengan 6. Satukan jadi dx. Itu ambilnya dari sini. Akibatnya saya punya min 4 y tambah y dx sama dengan perhatikan bahwa ini x saja, ini y saja. Artinya terpisahkan dengan baik. Tetapi kan kalau y kumpulnya dengan y, x kumpulnya dengan x. Akibatnya kita harus mengubah ke dalam bentuk ini menjadi 1 per i dy ditambah 1 per kuadrat min 4x. Nah, kan kalau yang di sini kayak tadi pertanyaan yang begitu, kan integralnya integral seperti dy ditambah integral 1 per x kuadrat min 4x. Nah, kalau ini ya kan lagi jadinya adalah harga mutlak ini. Nah, ini ada pengintegralan kembali. Gitu. Kalau kita punya ini, artinya Anda harus menghitung dalam bentuk seperti ini. Ini saya. Kan saya mau menghitung integral 4 pada x kuadrat dan 1 per x kuadrat. Kita nah ini yang mau kita ubah. Ini mau kita ubah menjadi persamaan begini. Integral yang di sini saya punya saya mau mengurangi sisi. Kalau x yang dikeluarkan di sini, saya punya x yang di sini, ini menjadi 4. Ini jalan. Saya maunya ini pakai saya mau dia pada suara minta sama musik dia dengan 4 yang di sini
saya mau memfaktorkan dia ke dalam bentuk itu masih ingat gak Anda dengan bentuk yang begini atau pada sama dengan satu sorry kalau di sini adalah ini X ini plus D X jadi cuma X sih. Ya, persamaan apa sih? Ini 4X kan? Atau bisa 4 sama sekali semuanya. Jadi, ini 4X. Nah, nah, tadi lebih susah harus jadi gampang. Nah, saya punya ini, maka saya bisa pisahkan dia menjadi ini adalah X, yang ini adalah X min 4. Begitu. Maka saya pinginnya dia menjadi A per X ditambah B X min 4. Tugas Anda menemukan A dan B-nya. Ini disebut di teknik pengintegralan bagian per bagian. Ini persamaan rasional yang bisa dipisahkan. Gitu. Akibatnya Anda punya, kalau begitu ini akan sama dengan X yang di sini X min 4. Maka di sini adalah A, ini adalah X min 4, yang di sini adalah DX. Akibatnya saya punya ini menjadi AX min 4A plus BX per X, X min 4. Satu sama dengan jadi satu sama dengan A X min 4 A plus X. Kan gitu. Oh, artinya apa? Artinya ini satu, berarti kan saya punya ini. Oh, berarti A saja. Oh, ya. Satu sama dengan, karena dia tidak mengandung X. Kalau yang ini mengandung X. Saya punya satu min 4A. A saya sama dengan min 4. Nah, kemudian saya punya AX plus BX. Ini sama dengan, jadi saya punya A plus B itu akan sama dengan X. Kalau A-nya min 4 plus B sama dengan, maka B saya 4 begitu. Maka bentuk ini saya menjadi integral A-nya itu adalah min 1/4 min 1/4 per X ditambah B-nya 1/4 per X. Nah, ya oke, teknik integralan nih. Dari sini
saya punya bentuknya, oh berarti saya punya ini menjadi integral dari min satu per empat. Dari di sini ditambah satu per yang ini empat, ini menjadi sama dengan ini kita kasih ya. Yang pertama saya punya lembaga mutlak Y, gitu. Yang ini saya akan punya min seperempat lem harga mutlak X, begitu. Plus ini bentuknya sama sama yang tadi kita bicarakan terhadap lem, ini menjadi seperempat lem harga mutlak X sama dengan nol. Nah, begitu yang kita punya. Nah, ini kemudian seperti biasa, kalau pakai perperan begini nih, kita kalikan dengan 4 supaya perperannya hilang. Maka saya punya, saya kalikan dengan 4, yang positif duluan, yang X duluan boleh lah, atau tidak ya. 4 harga mutlak Y min ln X plus ln X min 4 sampai plus sampai dia harusnya ada konstanta bentuknya. Jadi akibatnya apa? Oh, kalau ln ini boleh asing. Jadi dia masuk ln-nya. Kemudian kalau minus dia bagi, kalau tambah dia kali. Maka saya akan punya bentuknya ln gitu. Yang di sini jadi pangkat 4 tambah berarti dikali dengan X min 4, kemudian saya punya dibagi karena pakai minus X. Nah, begitu. Ini sama dengan karena ada konstanta begitu bentuknya ya. Maka kita akan punya ln ini kan dikali eksponensial saling menghilangkan. Sek eksponensial di sebelah kiri, maka dia akan dieksponensialkan di sebelah kiri. Oh, ini tuh pakai ln. Kalau ini kan sebenarnya enggak. Tapi kenapa ini dibuat jadi ln? Sebenarnya penulisan ini karena C-nya adalah konstanta, maka ln C juga konstanta. Jadi nggak apa-apa, boleh. Kayak gitu. Maka saya punya ini adalah Y4, jadi karena dikali eksponensial ya, ini adalah X minus 4, ini adalah X sama dengan C. Nah, kemudian saya punya bentuknya pakai titik yang ini. Jadi kita punya persamaan ini melalui melalui titik belum sih yang nomor 7 ya, melalui titik 1, itu. Kalau saya sudah punya ini,
Maka saya bisa itu ya habis terus ya, bentar ya. Karena kan saya punya nih di sini melalui titik ini. Jadi persamaan ini saya pindahkan. Tadi Y pangkat 4 dikali X min 4 per X sama dengan C melalui 1,2. Kan ini sebagai X, ini sebagai Y. Tinggal kita masukkan min 2 pangkat 4. Begitu X-nya adalah 1 min 3 per X-nya 1. Maka saya punya min 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Negatif pangkat 4 positif. Min saya 1, min 3 berarti saya punya min 1. Gitu. Sama dengan C. Nah, maka saya punya C saya menjadi minus 3. Maka persamaan saya yang ini nih, nah persamaan saya yang ini menjadi Y pangkat 4 X min 4 per X sama dengan minus 32. Nah, kalau tadinya ini bentuk umum, kalau punya masalah titik awal, jadi ada nilai awalnya, maka jadinya Anda akan punya nilai C-nya. Kalau Anda punya nilai C-nya, maka yang Anda punya ini adalah penyelesaian khusus. Jadi spesifik untuk suatu nilai C tertentu. Kalau yang sebelumnya C-nya bisa berapapun. Tapi begitu ada nilai titik awal, Anda bisa menemukan C-nya. Tetapi dicari C-nya pada saat persamaan terakhir. Jadi begitu semuanya sudah dapat, baru masukkan nilai X-Y-nya sehingga Anda dapat C. C-nya nanti dimasukkan ke persamaan awal menjadi penyelesaian khusus. Begitu, itu baru penyelesaian dari bisa berniat untuk menyelesaikan menyelesaikan bentuk dari eh, apa itu namanya eh, menyelesaikan bentuk dari apa namanya persamaan eksak. Nggak sempat ini kayaknya udah jam 12 persamaan eksaknya. Ini teman-teman saya itu bukan orang yang eh, hati-hati dalam mengerjakan. Jadi kadang-kadang ya jadinya beginilah. Ada yang salah aja. Jadi tolong kalau misalkan ada kesalahan, saya dikasih tahu. Salah hitung misalnya. 1 minus 4 atau X minus 4 kok ini kan jadinya minus 3. Nah, jadi kalau ini minus 3, saya punyanya ini minus 48.
sangat beda. Penyelesaian eksak saya bahas di pertemuan minggu depan ya, sekalian dengan eh, dalam eksak itu ternyata pada saat kita mau mencari solusinya, Anda harus lihat pengalinya. Kalau dia bukan eksak, maka saya harus kalikan dia dengan pengali berapakah supaya dia menjadi eksak. Nah, itu yang masalah. Nah, itu akan saya bahas di minggu depan untuk penyelesaian eksak. Lumayan ini penyelesaian eksak itu. Gitu. Nggak gampang ternyata menyelesaikannya. Karena saya pikir, cuma penyelesaian aja bisa lah nanti semuanya terselesaikan. Tapi ternyata ya karena bentuknya persamaan diferensial, ini adalah bagian dari kalkulus gitu ya. Kalau dia bagian dari kalkulus, maka pengetahuan Anda terhadap kalkulus-kalkulus yang sebelumnya harus terkuasai dengan baik. Nah, ternyata pada saat persamaan eksak, kalau persamaan diferensial tadi yang terpisahkan, itu totally cuma menggunakan penyelesaian dari persamaan diferensial atau penyelesaian dari integral biasa. Paling teknik pengintegralannya yang harus Anda kuasai dengan baik. Tetapi kalau eksak, ini ada main-main manipulasinya. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan yang minggu depan. Mudah-mudahan bisa hadir kembali untuk melihat bagaimana sih mencari penyelesaian dari suatu persamaan diferensial eksak. Nanti kita lihat bagaimana caranya sesudah kita punya persamaan diferensial eksak, kemudian saya punya persamaan diferensial yang ternyata tidak eksak. Tetapi bisakah dia dibuat menjadi persamaan diferensial yang eksak? Kalau saya dapat teknik persamaan diferensial yang tidak parsial, jadi tidak terpisahkan secara jelas gitu kan. Bisa nggak sih dia diubah ke dalam persamaan diferensial yang terpisahkan? Nah, itu ada tekniknya. Kalau ternyata dia sudah bisa kita lakukan, jadi ada pengali-pengalinya, ternyata bentuk yang kita punya itu yang tadinya bukan terpisahkan, variabelnya bisa dibuat terpisahkan. Kalau sudah bisa dibuat terpisahkan, pengintegralannya kayak tadi. Gitu. Nah, itu yang akan kita dibicarakan di minggu depan. Ya, untuk penyelesaian persamaan diferensial. Sampai sini ada pertanyaan kah? Izin Bu bertanya Bu, Silakan. untuk PDB ini berarti yang perlu kami tingkatkan untuk mendalaminya lebih dalam itu di integral sama kalkulus apa kalkulus turunan Bu ya. Iya. Nah ini saya tuh ada ini Bu dari saya pribadi ini Bu karena saya mengalami kesulitan di trigonometrinya Bu. Nah itu ada Bu saran dari Ibu Bu untuk biar bisa meningkatkan kapasitas di trigonometri yang saya miliki Bu. Oke, Karena ya. Silakan lanjut. karena saya merasa di trigonometri saya agak ada kekurangan keterlambatan kayaknya Bu dalam pemahaman sih Bu. Itu saja sih Bu. Oke, kita lihat kalau yang trigonometri itu artinya di luar yang ini sih. Jadi ini tuh harus terkuasai dengan baik nih. Bentar ya. Nah, ini tuh harus terkuasai dengan baik nih bentuknya. Ini harus bisa. Kalau nggak bisa, Anda akan bermasalah. Gitu. Nah, kalau yang trigonometri itu artinya mungkin yang Anda maksud kalau itu integralan dari 1/akar 1 min ya, yang ketemunya bentuknya adalah sin H -1 gitu ya bentuknya. Nah, ini cuma bisa ngelihat bentuknya. Dari tadi pengintegralan itu cuma bisa lihat bentuknya. Bu, kadang-kadang saya nggak bisa melihat bentuknya. Gimana ya Bu caranya supaya saya bisa melihat bentuk itu? Saran saya cuma satu, rajin kerjain banyak soal.
nggak ada lagi kalau yang namanya kalkulus. Harus rajin ketemu soalnya, harus rajin ngelihatnya, harus rajin latihannya gitu. Cuman itu, kalkulus nggak ada lagi. Kalau Anda merasa bahwa kok saya belum, feeling saya belum main ya, kalau bentuknya adalah trigonometri, oh artinya Anda kurang banyak ngerjain soal trigonometri. Nah, gitu. Bu, bagaimana caranya supaya feeling itu muncul? Bagaimana caranya saya mengerjakan? Yang pertama kali adalah Anda harus ya lihat, gitu ya. Kalau di sini artinya Anda bisa lihat contoh-contohnya, kemudian melengkapi semua pengerjaannya, kemudian tidak usah soal-soal soal yang baru Anda kerjakan kembali sampai Anda merasa bahwa tanpa perlu melihat catatan yang sebelumnya, saya bisa mengerjainnya secara otomatis. Ah, itu artinya sudah nanti muncul. Cuma banyak kerjain soal, nggak ada yang lain. Tapi Anda harus melihat bentuknya dulu, harus hafal dulu bentuk-bentuknya. Dan bentuk teknik integralan itu banyak. Ya, ada parsial, kemudian ada parsial yang menggunakan trigonometri, ada bentuk trigonometrinya sendiri, gitu. Jadi memang harus terkuasai teknik integralannya. Saya nggak tahu teknik integral Anda sampai mana, itu saya nggak tahu. Kalau melihat yang tadi, lumayan tuh teknik pengintegralannya. Sampai pengintegralan fungsi rasional yang dapat dipisahkan, terpisahkan gitu ya. Itu lumayan pengerjaannya. Itu nggak enaknya kalkulus apa ya. Misalnya diferensial itu terkait dengan kalkulus itu adalah yang basicnya dari kuliah yang sebelumnya. Kalau kuliah sebelumnya kuasai, nanti kuliah yang ini juga cuma banyak lagi ya soal, nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Bu. Sama, ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk membahas penyelesaian dari persamaan eksak, kemudian kita mengubah bentuk-bentuk persamaan yang bukan eksak menjadi eksak sehingga dapat diselesaikan, yang bukan persamaan diferensial terpisahkan menjadi persamaan diferensial terpisahkan sehingga dapat diintegralkan. Dari gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar Bu. Itu